Publik pun menyoroti rangkap jabatan para wakil menteri, terutama efektivitas kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pengangkatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN jadi sorotan publik. Dari 55 wakil menteri kabinet Prabowo Gibran, 30 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan pelat merah, di mana beberapa di antaranya wakil menteri kebudayaan Giring Ganesa yang menjabat komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Sementara wakil menteri Dikti Sains Tech Stella Christy menjabat komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Merespons Wamen yang merangkap komisaris, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku terpuruk sejak para Wamen mendapat tambahan jabatan sebagai komisaris. Wamen yang saya hormati terutama Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri, ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya tuh nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki itu, soal rezeki. Sama. Mengutip Kompas.com, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Mufti Anam bilang negara justru memberi ruang pada segelintir elit untuk menduduki 2, bahkan 3 kursi kekuasaan sekaligus. Kini publik menyoroti rangkap jabatan para wakil menteri tersebut, terutama efektivitas kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa urgensi wakil menteri ini rangkap jabatan komisaris BUMN? Kita bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Otto, selamat malam. Selamat malam, Adri. Bang Nurdin, ini saya pertanyaan pertama langsung ke Bang Nurdin. Bang Nurdin setuju nggak sih dengan wamen ini rangkap jabatan komisaris BUMN? Iya, jadi gini, kalau kita membaca secara saksama, amanah Undang-Undang Nomor 1 tentang BUMN, di situ jelas dikatakan bahwa pemerintah itu memegang 1% saham seri A, di mana Presiden memberi kuasa kepada Menteri BUMN sebagai mewakili pemerintah. Nah, itu berarti bahwa ada kewenangan daripada Kementerian BUMN untuk menempatkan daripada komisaris. Nah, kalau kita melihat pendekatan kapasitas, tidak ada larangan untuk wamen menjadi komisaris, ya. Dan komisaris itu bukan jabatan karir. Nah, jadi komisaris tidak lebih daripada bagaimana seorang wamen itu akan mempermudah komunikasi dengan Kementerian BUMN dalam melaksanakan pengawasan. Tapi Bang Nurdin, ini urgensinya apa? Seperti misalnya Wamen Veronika ini Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi jadi komisaris PT Citylink. Kemudian Bang Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan jadi Pupuk, PT Pupuk komisarisnya. Ya, kalau kita lihat jumlah wamen dibanding dengan jumlah BUMN, dari holding sampai kepada anak cucu itu kurang lebih 900 daripada BUMN. Yang wamen ini yang ditempatkan di situ kurang lebih hanya 30. Jauh sekali itu, hanya 0,sekian%. Nah, ini pendekatan kapasitas. Yang kedua adalah dilihat daripada tadi, di mana Kementerian BUMN itu mewakili pemerintah sebagai pemegang saham seri A 1%. Itu dalam rangka untuk memudahkan komunikasi dalam pengawasan. Yang kedua, tentu wamen ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan korporasi maupun meski tadi Bang Nurdin tidak sama antara jabatan wamennya seperti misalnya Bang Noel yang Wakil Menteri Ketenagakerjaan tapi jadi komisaris PT Pupuk Indonesia. Ya, karena bukan hanya tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga tapi dia kemampuan dia untuk menjalankan tugas pemerintah dari sisi pengawasan. Komisaris itu kan tugasnya mengawasi, bukan pelaksana teknis daripada aksi korporasi maupun pelaksanaan itu daripada sebuah BUMN. Jadi itu sama dengan ikut serta melaksanakan pengawasan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada Kementerian BUMN.
Oke. Sebagai regulator, sebagai pengawas, sebagai pemegang seri A 1%. Nah, Mbak Nurdin, saya tanyain ke hal itu ke Mas Toto. Mas Toto, sejukah Anda bahwa tadi untuk mempermudah komunikasi, untuk Kalau pasti berbeda lagi dengan saya itu. Oke, saya mau tanya kalau gitu. Emang setuju nggak sih untuk mempermudah tadi soal komunikasi, untuk mempermudah kemudian juga berkomunikasi juga dan lain sebagainya. Ini membuat para wamen yang tidak seharusnya ini kemudian berada di posisi komisaris yang berbeda nih tupoksinya dengan wamen. Iya, jadi begini, supaya kemudian jawaban saya tidak terasa subjektif seperti terkaan Bung Nurdin, ya padahal saya belum jawab ya, Bung Nurdin udah bisa menerka ya. Jawaban saya pertama tentu saja terkait dengan apakah ini kemudian memang melanggar aturan atau tidak. Betul bahwa sempat ada kekosongan terkait dengan tafsir apakah wamen ini dilarang untuk merangkap jabatan komisaris atau tidak. Ketika berbicara hanya Undang-Undang 39 2008, memang tidak pernah tertera larangan bagi wamen. Yang ada di pasal 23 itu hanya larangan buat menteri, karena dianggap itu adalah jabatan politis. Apakah itu tidak pernah kemudian ditanyakan tafsirnya seperti apa dalam memaknai kekosongan larangan terhadap wamen ini? Itu pernah, Audrey, dalam gugatan tahun 2019 yang sudah diputuskan oleh MK, lewat keputusan MK nomor 80 PUU 17 tahun 2019, tapi baru dibacakan 27 Agustus 2020 oleh Anwar Usman saat itu sebagai hakim konstitusi yang menyatakan dengan tegas. Jadi ada dua gugatan. Yang pertama terkait dengan positioning secara legal atau aspek konstitusionalitas dari wamen, yang ini ditolak uji materinya karena dianggap akhirnya keputusannya bahwa wamen memang konstitusional. Tapi yang kedua, itu kemudian dipenuhi gugatannya terkait dengan tafsir MK bahwa kemudian seorang wamen itu ternyata dianggap bagian dari pejabat negara. Sehingga apapun yang menjadi larangan yang melekat pada seorang menteri, itu akan berlaku juga pada wamen. Jadi jelas, keputusan MK saat itu dengan jelas menyatakan wamen tidak boleh lagi merangkap posisi komisaris atau direksi di BUMN, sama seperti seorang menteri. Pertanyaan saya kan sekarang adalah bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi keputusan MK yang sebenarnya pernah ada secara eksplisit menyatakan larangan tersebut. Yang kedua, kalau kita mau berbicara mengenai aspek substantif pun, ini kan kita sedang berbicara ramainya netizen. Logikanya masuk atau tidak sih, dan kita tidak berharap Mas Toto, berarti tadi pada saat yang pertama itu berarti seharusnya ini melanggar ya? Rangkap jabatan? Menurut saya ini bertentangan. Saya nggak bisa mengatakan melanggar ya. Oke, bertentangan. Kalau kita melanggar, kita tabrakan dengan undang-undang. Ini bertentangan dengan keputusan MK. Itulah mengapa sekarang sedang ada lagi, Audrey, gugatan di MK karena merasa bahwa keputusan MK 2019 itu tidak ditaati oleh pemerintah ketika memberikan jabatan 30 wamen ini dengan jabatan komisaris BUMN. Makanya sekarang ada gugatan yang menginginkan supaya di Undang-Undang 39 2008 itu dicantumkan mengenai larangan kepada wamen juga, bukan hanya kepada menteri. Itu secara aspek legalitas, Audrey. Yang kedua, ya ini kan kita berbicara memaknai secara logika akal sehat apa yang sedang diramaikan oleh sebagian netizen. Saya tidak mengatakan semua ya, ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Saya pikir kalau memang Pak Prabowo sangat berniat untuk kemudian membangun asas meritokrasi dengan adanya Danantara, sudah ada beberapa aturan baru terhadap BUMN, bagaimana kemudian optimalisasi dari efektivitas dan efisiensi dari kinerja BUMN, saya pikir jelas lah, Audrey. Contoh-contoh yang tadi Audrey sebutkan kan sudah memperlihatkan bahwa dalam logika akal sehat kok nggak nyambung sekali latar belakang yang misalnya dimiliki oleh wamen dengan jabatan yang diembannya, tiba-tiba komisarisnya nggak nyambung sama sekali aspek pekerjaannya. Belum lagi ketika berbicara katanya pengen optimalisasi kerja BUMN, tapi kemudian jabatan komisaris yang untuk mengawasi diberikan kepada orang yang sudah sibuknya luar biasa, yang sedang mengejar asta-citanya Pak Prabowo. Dan jelas dalam beberapa aturan lain kalau kita berbicara Undang-Undang 25 2009 pelayanan publik atau Undang-Undang 30 2014 terkait dengan administrasi pemerintahan, jelas dinyatakan bahwa rangkap jabatan atau potensi konflik kepentingan itu seharusnya dihindari. Dan menurut saya agak sulit untuk mempertahankan argumentasi bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dari posisi seorang wamen yang dirangkap
dengan komisaris. Oke, kalau gitu Bang Nurdin sebenarnya apa urgensinya sih memilih para wamen itu untuk masuk menjadi komisaris BUMN, sampai-sampai Menko Muhaimin aja sampai ini nih merasa terpuruk nih pada saat salah satu pernyataannya merasa terpuruk karena para wamen ini mendapatkan tambahan jabatan, Menkonya saja belum tentu nih. Ya, kalau kita mendengar narasi yang disampaikan oleh Pak Gus Muhaimin, itu kan narasi bercanda. Jangan dijadikan acuan itu untuk kita mempertentangkan antara kedudukan wamen dalam komisaris BUMN. Jadi gini, tadi Bu Toto mengatakan bahwa ada uji judicial review daripada undang-undang, di mana yang pertama itu gugatan ditolak, ya. Yang kedua baru terima. Itu berarti MK juga tidak konsisten dalam keputusannya, Bu Toto itu. Dan kalau tidak konsisten ngapain kita ikuti? Gitu kan? Nanti saya jawab. Nah, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Di situ. Nah, di mana setelah ada 3 fungsi, ada 3 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri BUMN, yaitu mewakili Presiden, yaitu regulator. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga adalah pemegang seri A. Nah, dalam rangka pengawasan dikaitkan dengan kewenangan Kementerian BUMN dalam ini pemerintah untuk sebagai pemegang 1% seri A, maka dia menempatkan wamen dalam rangka untuk mempermudah komunikasi, akselerasi dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap BUMN itu. Kemudian mengenai disiplin ilmu tidak ada hubungannya. Sekarang saya tanya, Noel itu apakah pernah dia sekolah tentang tenaga kerja? Apakah disiplin tenaga kerja? Kemudian dia jadi wamen tenaga kerja. Jadi tidak bisa juga dijadikan dasar bahwa tidak ada kaitan wamen tenaga kerja kemudian menjadi. Tapi kan tugas wamen aja berat, Bang. Maksudnya bagaimana bisa membagi-bagi waktu? Bisa dikaitkan. Presiden saja tidak ada sekolah presiden. Sekolah menteri juga nggak ada, Bu Toto. Jadi tidak bisa kita. Oke, Mas Toto gimana tuh? Tapi kita lihat kapasitasnya, kemampuannya, pengalamannya. Yang pertama, pengawasan dia sebelum jadi wamen kan dia sering kita tampil sama-sama kan, gitu. Yang pertama, Audrey, Bung Nurdin sebenarnya salah menangkap cerita saya mengenai keputusan dari MK. Keputusan MK itu hanya 1 kali, 80/2019, tapi ada 2 uji materi di situ. Yang ditolak itu adalah terkait gugatan untuk menggugurkan posisi legal dari jabatan wamen. Itu dinyatakan tetap bahwa jabatan wakil menteri itu sah dalam konstitusi kita. Uji materi kedua itu terkait dengan mengenai posisi sebagai komisaris, yang itu jelas oleh Anwar Usman dibacakan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan karena ternyata seorang wamen itu dalam tafsir yang kemudian dikeluarkan oleh MK itu adalah bagian dari pejabat negara. Saya pikir harusnya Bung Nurdin juga konsisten nih kalau menilai seorang Anwar Usman dulu keputusan terkait Gibran diterima, sekarang katanya diabaikan saja. Yang kedua, Audrey, saya ingin mengomentari mengenai bagaimana bercandaannya Caimin. Menurut saya, kalau menurut Bung Nurdin itu sebuah bercandaan yang nggak usah dijadikan rujukan, kok bercanda doang. Menurut saya ini sebuah kejujuran dari seorang Caimin. Kalau kita lihat kata-katanya walaupun dengan bercanda ya, ini berbicara mengenai rezeki, isi dompet. Dan kita akan masuk ke dalam analisis mengenai potensi konflik kepentingan, Audrey. Simple. Ketika berbicara mengenai menjadi komisaris BUMN, nggak bisa dibantah kok, faktanya tantimnya gede. Gajinya dan tantimnya jauh lebih besar dibanding jabatan seorang menteri, gaji seorang menteri atau wakil menteri. Pada titik itulah, sekarang saya coba memberikan sebuah analogi. Ketika seorang wakil menteri jadi rangkap jabatan, satu menjadi wakil menteri, satu menjadi komisaris Bank Himbara. Tantim penghasilan tahunannya itu mungkin puluhan kali lebih besar dibandingkan menjadi seorang wakil menteri. Dalam konteks itu kita sudah bisa menilai dalam konteks manajerial, loyalitasnya jangan-jangan akan lebih gede kepada jabatan komisaris BUMN, bukan dalam kapasitas sebagai seorang wamen bisa membantu mengawasi. Titik itulah yang menurut kita harus kita jaga bersama. Memang alangkah baiknya rangkap jabatan ini tidak dilakukan. Oke, masih menuai tanda tanya ya. Oke, sudah habis. Bang Nurdin singkat aja, silakan. Singkat aja, Bang. Jangan kita melihat bahwa hanya pendapatan yang didapatkan oleh seorang wamen ketika menjadi komisaris. Dia juga tanggung jawabnya. Apalagi kalau dia komisaris di Himbara, tanggung jawabnya itu sangat besar, Pak. Apalagi komisaris di Pertamina bisa terpilih. Berarti nggak akan ada evaluasi juga ya, Bang, ya terkait dengan rangkap jabatan ya? Kita dengan pikiran yang picik sekali bahwa mengaitkan dengan
pendapatan dan tidak ada sebagainya, lihat tanggung jawabnya. Saya Baik. jawab, cuma waktunya pasti Oke. potong Aldrin. Baik, Bapak-bapak. Itu tanggung jawabnya sangat besar. Jadi nanti boleh diundang lagi nih. Iya, Belum nanti di part selesai nih sebenarnya. lainnya kalau gitu ya belum selesai nih perbincangannya. Terima kasih Bang Nurdin untuk informasinya. Mas Oto terima kasih, selamat malam.